Oke, kita akan membahas faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, faktor pendorong perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain perbedaan sumber daya alam, perbedaan selera, penghemat biaya produksi, dan perbedaan teknologi. Kita akan membahas satu persatu poin ini. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Karena beberapa hal, sumber daya alam yang dimiliki di setiap negara berbeda-beda. Jarang suatu negara memiliki sumber daya alam yang lengkap untuk memenuhi konsumsi. Untuk mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan dan tidak dimiliki suatu negara itu, diperlukan pertukaran antar negara. Pertukaran antar negara tersebut menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Misalnya, Indonesia banyak mengekspor tekstil ke Amerika Serikat. Karena sumber daya alam yang kita miliki memungkinkan Indonesia memproduksi tekstil dengan harga yang murah. Sebaliknya dari Amerika Serikat, kita banyak mengimpor mobil. Karena Amerika Serikat dapat memproduksi mobil dengan murah. Yang kedua, perbedaan selera. Selera juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Indonesia mengimpor apel dari Australia, meskipun buah apel juga ada di Indonesia. Buah apel Indonesia berasal dari Malang dan tempat lainnya. Namun orang Indonesia banyak menyukai apel dari Australia, sehingga perlu diimpor. Selanjutnya, penghemat biaya produksi atau efisiensi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara dapat memasarkan hasil produksinya ke banyak negara. Negara tersebut berproduksi dalam jumlah besar, sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah daripada barang yang diproduksi dalam jumlah kecil. Masalah efisiensi juga menjadi alasan tidak diproduksinya barang berteknologi tinggi oleh negara berkembang. Yang terakhir, perbedaan teknologi. Ada negara yang telah mencapai keunggulan dalam memproduksi barang berteknologi maju. Sebagian negara masih belum mampu menerapkan teknologi maju dengan baik. Negara yang menggunakan teknologi maju dapat menjual barang dengan harga murah. Pada negara yang teknologinya sederhana, misalnya, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang dan Amerika Serikat. Karena Jepang dan Amerika Serikat telah lebih maju dalam teknologi pembuatan mobil. Nomor 2. Faktor penghambat perdagangan internasional. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dalam melakukan perdagangan internasional. Faktor-faktor itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Jika suatu negara tidak aman, pada perdagangannya beralih ke negara lain yang lebih aman. Faktor keamanan mempengaruhi para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Ada beberapa kebijakan ekonomi suatu negara yang menghambat kelancaran perdagangan internasional. Misalnya pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor atau ekspor yang tinggi, serta perizinan yang berbelit-belit. Yang terakhir, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan untuk menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Itulah beberapa faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional.